2, 3, come on! Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persembahan ya. Tema dari hari ini adalah persembahan. Persembahan secara cepat aja, persembahan adalah persembahan itu jadi gini, persembahan dan penyembahan itu adalah punya satu akar yang sama, kata yang sama yaitu sembah gitu ya. Jadi persembahan itu adalah apa yang seseorang berikan kepada Tuhan yang disembahnya. Seseorang bisa mempersembahkan talentanya, seseorang bisa mempersembahkan keahliannya, seseorang bisa mempersembahkan waktunya, seseorang bisa mempersembahkan tenaganya ya buat Tuhan. Tapi juga tidak terlepas dari harta atau uangnya kepada Tuhan, untuk Tuhan. Gitu ya. Hari ini, khusus hari ini kita akan bicara sama-sama bahas mengenai persembahan dalam hal materi. Katakan sama-sama sama saya. Hal materi, yaitu pemberian dalam bentuk harta atau uang dari kita kepada Tuhan untuk kepentingan kerajaan surga. Ya, untuk kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dimana kalau pekerjaan kerajaan Allah itu banyak sekali. Kalau kita bolak-balik sering didoakan pun kita memenangkan jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa. Banyak memuridkan jiwa-jiwa. Itu perlu dana ya, itu perlu harta, perlu uang gitu ya. Untuk kita harus sewa gedung gitu, kita harus ada prasarana, semua itu adalah perlu uang, perlu harta gitu. Bukan cuma keahlian, bukan cuma talenta saja, bukan cuma waktu saja. Tapi semua itu adalah juga perlu harta kita. Dan hari ini ya kita akan bahas sama-sama mengenai persembahan tentang keuangan. Persembahan harta dan uang kita. Siap-siap? Langsung semua, ya ampun ini kayaknya salah masuk nih. Harusnya nih mestinya kalau kita diberkati gitu ya, mungkin itu langsung senang. Tapi kalau persembahin harta gitu. Mari kita sama-sama belajar sebagai murid Tuhan. Apa yang bukan yang kita mau dengar, tapi apa yang kebenaran firman Tuhan ajarkan buat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bersama-sama. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus gitu ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Ya di dalam surat Korintus ini, 2 Korintus ayat 8 ini, Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ya bahwa dia bilang gini, ini ada jemaat-jemaat di Yerusalem sedang membutuhkan bantuan jemaat-jemaat di Korintus, jemaat di tempat lain ya sedang di Yerusalem itu mereka sedang butuh bantuan gitu. Dan Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat-jemaat di Korintus gitu. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Ya kota Korintus itu adalah kota yang kaya dan makmur gitu. Sedangkan kebalikannya di jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang sangat miskin. Mereka sangat berkekurangan dalam kehidupannya. Tapi Paulus bilang mereka itu walaupun miskin tapi mereka itu kaya dalam kemurahan. Gitu. Paulus mendorong, memotivasi jemaat-jemaat di Korintus untuk mereka meneladani jemaat-jemaat di Makedonia. Gitu. Jemaat di Makedonia walaupun kondisinya itu mereka sedang sedang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ya bayangin, dicobai dalam berbagai penderitaan. Jadi bukan cuma satu penderitaan. Dicobai dengan berat lagi. Ada kata-kata dicobai dengan berat. Jadi tekanannya, semuanya itu tantangannya, cobaannya itu berat. Dan dia bilang dalam pelbagai penderitaan itu
banyak bertubi-tubi. Bertubi-tubi dengan banyak jenis gitu. Mereka sedang dalam kondisi seperti itu. Mereka sedang bukan dalam keadaan baik-baik saja. Gitu ya, jemaat di Makedonia ini. Tapi dibilang meskipun mereka di dalam berbagai penderitaan itu sedang dihantam ya, ditekan, di banyak tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Tapi dibilang sukacita mereka meluap. Nah, kita bisa gak tuh? Biasanya tuh kita ya kalau lagi menderita gitu, banyak tantangan, tekanan, langsung biasanya muka kita apa jadinya? Lonjong seperti pepaya California gitu kali ya. Langsung kayak manyun gitu. Mesti kalau, kenapa lo? Gitu ya, langsung mukanya gak ada ceria-ceria. Ayo kita bersukacita. Lu gak tahu aja, gue lagi bete, lagi banyak masalah, mana bisa gue sukacita. Biasanya itu yang di sono, di sini enggak, amin. Ya kalau di sini walaupun banyak tekanan tapi kita tetap mukanya seperti semangka. Senyum dan bermuka gembira, bulat gitu bunder ya. Coba lihat kanan kirinya, bunder apa lonjong kayak pepaya Bangkok. Coba dilihat. Ya, di firman Tuhan bilang gini, walaupun mereka dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, jadi bilang meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Jadi walaupun mereka ini sangat miskin tuh, artinya sangat di bawah ya, under banget, benar-benar gak ada uang, mungkin sangat pas-pasan gitu ya. Tapi dibilang mereka kaya dalam kemurahan. Jadi ternyata tuh orang kalau kaya dalam kemurahan itu enggak tergantung antara apakah dia kaya atau miskin. Apakah dia punya harta atau enggak, apakah dia punya uang atau enggak. Gitu ya, tapi dia kaya dengan kemurahan. Itu artinya hatinya itu kaya dengan kemurahan. Hatinya itu murah hati. Walaupun kondisinya mungkin sangat miskin. Gitu, dia bilang gini, aku bersaksi mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi benar-benar jemaat Makedonia ini sungguh-sungguh jemaat yang sangat mempraktekkan kasih. Gitu ya. Walaupun ini mereka sangat miskin tapi mereka memberi bahkan melampaui kemampuannya mereka sendiri. Gitu, dibilang dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Bayangin, ini orangnya udah kekurangan, udah sangat miskin, udah penuh dengan pelbagai penderitaan. Gitu ya, kalau kita udah penderitaan, udah kekurangan, kayak kita udah gak mau tahu orang lain masa berdoa itu mah hidup lu lah. Gue udah gak mau tahu pikiran masalah orang lain gitu ya. Tapi jemaat-jemaat yang di sini itu dibilang dengan kerelaan hati, mereka tuh udah seperti itu, mereka malah meminta dan mendesak. Mendesak tuh ayo dong gitu ya. Mendesak tuh kayak ayo kita juga mau. Dia bilang mendesak untuk apa? Untuk mereka beroleh mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi walaupun mereka udah sangat miskin, udah penuh penderitaan, ya mereka udah penuh tantangan, berat gitu. Tapi mereka desak, ayo kita mau tetap terlibat dalam kegerakan ini. Kita mau tetap terlibat dalam menuai, kita mau tetap terlibat dalam pelayanan, kita mau tetap terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau tetap terlibat dalam kerajaan surga. Gitu, mereka tuh sungguh-sungguh mendesak. Padahal tuh kondisinya kalau dipikir secara manusia, kalau dia nggak melibatkan diri juga orang juga ya udahlah memang wajar gitu. Tapi enggak, mereka minta bahkan desak, ayo kita mau ikut, kita tetap mau ikut. Walaupun kita cuma kasih 5 roti 2 ikan tapi kita mau tetap kasih buat 5.000 orang gitu. Walaupun cuma sedikit, walaupun mungkin gak ada artinya tapi kita tetap mau mengambil bagian untuk memenangkan jiwa, untuk menuai, untuk menggembalakan, untuk memuridkan. Kita mau untuk membantu orang-orang miskin. Mereka sungguh-sungguh bahkan punya hati yang dibilang kaya akan kemurahan. Ya punya hatinya itu sungguh-sungguh kaya, bukan kaya harta, tapi kaya dengan kemurahan. Dan itulah yang Paulus beritahu, ajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Gitu ya. Seperti ini, dan saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya Paulus ngajarin ke jemaat-jemaat di Korintus. Sedangkan kalau jemaat Korintus kan kaya raya gitu ya. Dia bukan ngajarin, tapi kalau firman ini ditulis di Alkitab, artinya Tuhan juga mau kita sebagai anak-anaknya, kita juga punya hati yang sama meneladani jemaat-jemaat di Makedonia. Yang mengatakan amin. Nah hari-hari ini kalau dibilang, kita kalau suka berdoa kan ya, penuaian jiwa itu memerlukan apa? Yang pasti memerlukan dana. Untuk
sewa gedung, pembangunan gitu ya, untuk membantu orang-orang miskin, diakonia gitu. Untuk apa? Pergerakan menara doa, fire revival, anak-anak sekolah doa bersama-sama, itu semua perlu dana. Itu semua perlu dana untuk prasarana gedung ini, untuk operasionalnya gitu ya, untuk waktu kita ada kegiatan, untuk ibadah, untuk pemuritan, itu semua perlu dana. Dan di dalam hari ini jenis-jenis persembahan yang ada, ya persembahan yang ada untuk memperluas kerajaan surga di gereja lokal adalah ada 3 persembahan, jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan khusus. Ya persembahan khusus itu untuk membantu orang miskin, ya prasa sejahtera, itu namanya diakonia gitu. Untuk juga event-event tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Sewa gedung, bangun gedung gitu, atau fire revival gitu. Ada juga untuk namanya persembahan sukarela. Persembahan sukarela itu yang tiap minggu diedarin gitu ya. Ini persembahan itu apa? Itu tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tapi itu adalah kerelaan kita. Untuk apa? Kita ikut menuai, kita ikut memenangkan jiwa. Kita ikut untuk sama-sama, untuk bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, memuji menyembah bersama, seperti itu ya. Dan ada lagi namanya persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan itu adalah 10% dari penghasilan yang kita terima setiap bulannya. Dan itu ditentukan di dalam Alkitab. Ya 10% untuk apa? Ya itu untuk prasarana pembangunan, untuk gereja, untuk penggembalaan, untuk pemuritan, semua itu juga memerlukan yang disebut persembahan persepuluhan. Nah, apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan kita waktu sebagai kita pemberi persembahan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Ini perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Coba kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayo kita sama-sama ya. Ini belum semuanya. 1, 2, 3. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Kenapa Tuhan ingatkan memberi dengan sukacita membawa berkat? Kenapa? Karena seringkali kita pada umumnya ya, kita lebih suka menerima dari memberi. Betul apa? Betul. Ya, seringkali kita kalau menerima, haleluya puji Tuhan, memberi, ups. Entar dulu gitu ya. Jadi Tuhan tahu kalau kita tuh pada umumnya secara manusia kita paling suka tuh menerima. Tapi kita gak suka memberi. Makanya Tuhan ingatkan kita hari ini adalah memberi dengan sukacita. Membawa berkat. Memberi bisa memberi tapi tidak dengan sukacita. Itu tidak membawa berkat. Tuhan ingatin memberinya harus dengan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Nah, apapun yang kita lakukan itu do the best buat Tuhan. Pelayanan kita, talenta kita, apapun waktu kita, tenaga kita lakukan buat Tuhan. Itu do the best. Tapi bukan itu aja. Tapi itu apa? Harta kita pun waktu kita lakukan, kita sungguh-sungguh berikan. Segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Pemuritan yang sejati, murid yang sejati adalah bukan hanya murid dimuridin gitu ya. Melakukan firman Tuhan, taat, setia melakukan firman Tuhan. Hanya di aspek-aspek tertentu saja. Tapi seluruh bagian. Dan kita sama-sama di tempat ini mau belajar. Kita memberi juga adalah sebagai suatu pemuritan yang sejati. Yang mengerti kata amin. Karena itu hari ini kita diajarin. Kita diajarin untuk memberi persembahan untuk Tuhan. Ya dengan harta, dengan uang kita. Gitu. Seringkali kita kalau misalnya pemuritan nih, ayo aspek ini oke, ikut-ikut. Tapi gitu harta kita, uang kita, seringkali kita, kalau yang ini jangan disentuh. Jangan sentuh dompet gue, jangan sentuh kantong gue gitu ya. Biasanya orang tuh kalau udah masuk susah keluar. Kalau udah masuk udah langsung tutup. Gitu ya, sebisa mungkin dapat sebanyak mungkin. Sebisa mungkin keluarin sedikit mungkin. Kira-kira kayak gitu ya. Nah hari ini Tuhan mau ajarin kita kebenaran firman Tuhan tuh seperti apa. Yang Tuhan ajarin dalam hal memberi. Yang berarti kata amin. Di 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan gini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur sedikit, dia akan menuai apa katanya? Sedikit juga. Ada gak kalau saudara misalnya kita nanam pohon
toge gitu misalnya. Toge kita nanam 1, 2, 3 udah. Kita 1, 2, 3 biji gitu ya. Benihnya. Kemudian ada di sini kita nanam 1000 toge kira-kira. Menurut saudara, yang mana yang akan kita tuai lebih banyak? Yang 3 butir atau yang 1000 butir? 1000 butir. Tuhan ajarkan kita prinsip menabur adalah seperti seorang yang sedang, petani yang sedang menabur. Waktu kita menabur sedikit, Tuhan bilang kita akan menuai sedikit. Tapi waktu kita tabur banyak, kita akan menuai banyak. Seringkali orang, saya mau tabur sedikit, tapi tuainya banyak. Itu adalah prinsip ekonomi. Ya, sedikit-dikitnya pengeluaran, biaya sedikit-dikitnya pengeluaran, tapi sebesar-besarnya keuntungan. Tapi prinsip firman Tuhan beda. Yang hari ini Tuhan ajarkan sesuai dengan firman Tuhan adalah camkan ini artinya perhatiin. Perhatiin hari ini. Orang yang nabur sedikit, dia nggak bisa bilang saya mau nuai banyak, tapi dia nggak naburnya banyak, nggak bisa. Atau kita nabur, kalau kita nabur banyak, otomatis kita akan nuai banyak. Nggak mungkin kita nabur banyak, kita tiba-tiba nuai dikit, itu nggak mungkin. Itu prinsip tabur tuai seperti gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita mau? Apakah kita mau benih ini kita tabur untuk menjadi dia menuai atau kita pegangin? Kalau kita mau menuai banyak kayak petani, kalau dia mau menuai banyak, dia pasti akan berani menabur. Dan dia menabur, dia nggak akan menabur dengan benih yang asal-asalan. Dia saya mau duren musang king gitu ya. Tapi dia naburnya duren apa yang gak enak kayak contohnya. Duren apalah gitu ya. Apa gitu yang misalnya 1000 dapat 3 misalnya gitu ya. Tapi dia mau nabur musang nggak bisa. Seorang petani yang dia pengen taburnya besar, bagus. Dia pasti akan, waktu dia pengen tuainya besar, bagus. Dia pasti akan taburnya juga yang bagus. Yang benar, yang besar. Amin. Nah seperti itu juga prinsip dalam kerajaan Allah. Waktu kita nabur, kita akan nuai. Tapi nuainya apa? Waktu kita tabur uang gitu misalnya. Apakah kita nuai uang saja? Enggak. Prinsip kerajaan Allah kita bukan hanya nuai uang saja. Prinsipnya adalah kita bisa nuai materi dan kita juga bisa menuai spiritual. Yaitu apa? Rasa bersyukur, rasa kemurahan hati, kasih. Kita bisa menuai spiritualnya, bukan hanya materi saja. Jadi prinsip kerajaan Allah adalah waktu kita menabur, kita akan menuai dalam segala aspek kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Di ayat 7-nya dikatakan gini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, di ayat 7-nya dibilang hendaklah masing-masing. Artinya pribadi lepas pribadi. Benar ya? Jadi Tuhan nggak bilang gini, yang merasa udah bisa, yang merasa udah cukup, yang merasa udah berkelimpahan hartanya, baru kamu menuai deh. Baru kamu memberi deh. Tapi yang kayaknya mungkin aduh saya pengeluarannya banyak nih Ci. Buat motor rusak, handphone udah mesti lem biru gitu ya. Baju juga udah lama nih, saya mesti banyak nih gini. Mungkin yang merasa aduh saya nggak cukup deh. Mungkin itu udah gak usah deh, gak usah menabur. Tuhan bilangnya gini, hendaknya masing-masing. Hendaknya masing-masing artinya setiap kita haruslah menjadi seorang pemberi. Yang mengerti kata amin. Kenapa kita harus menjadi seorang pemberi? Karena kita adalah anak Allah. Kita mencontoh Bapa kita. Bapa kita, Tuhan Yesus, dia mengajarin dia adalah seorang pemberi. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan, dia memberikan. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan yang terbaik, tapi Tuhan Yesus memberikan segalanya, yaitu nyawanya sendiri. Untuk kehidupan kita. Kita sebagai anak Allah, kita juga harus mengikuti DNA. Kalau seorang anak pasti DNA-nya sama dengan DNA-nya bapaknya, bener ya? Kalau enggak orang, kok lain nih?
bapaknya belok, anaknya sipit misalnya contohnya. Bapaknya keriting, anaknya lurus gitu. Bisa juga sih di salon yang keriting dilurusin bisa juga ya. Tapi orang pada umumnya DNA-nya pasti sama. Gitu, sama juga waktu bapak kita adalah seorang pemberi. Jadi artinya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita punya DNA yang sama dengan bapak kita. Yaitu sebagai seorang pemberi yang mengerti kata amin. Ya, Tuhan ingatkan gini, jadi seperti Tuhan Yesus datang ke dunia dia memberi. Kita pun sebagai anak-anaknya, kita juga adalah menjadi seorang pemberi. Ya dibilang gini, seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Benar ya? Kalau kita bilang, orang bisa memberi, nih kamu, tapi dengan bete gitu kesel. Mungkin kayak, ayo dong pinjam duit. Nih bisa, kita nggak mengasihi, kasih aja gitu. Bisa dipaksa, bisa ditodong, ayo mana duit lu? Yaudah ini. Bisa, karena dipaksa gitu. Tapi dibilang gini, tapi seorang yang mengasihi, dia tidak mungkin tidak memberi. Kalau kita bilang kita mengasihi, bisa kita seorang ayah gitu ya. Kita bilang kita mengasihi keluarga kita mengasihi anak kita mengasihi istri kita gitu. Kita nggak mungkin anak kita, istri kita nggak kita kasih makan, nggak kita kasih pakaian. Tapi saya mengasihi kamu semua. I love you. Sarang gitu ya. Nggak mungkin kita begitu. Tapi nggak kasih makan, nggak kasih pakaian, nggak kasih. Ini mengasihi apa enggak? Kita pelit, kita kikir. Orang yang mengasihi pasti tandanya adalah dia memberi. Benar ya? Kalau seorang yang pacaran gitu. I love you babe gitu kan. Babe gitu. Babe, nah I love you babe. Dia pasti memberi bunga lah, memberi apalah. Bunga deposito gitu kan. Dia memberi bunga. Yang cewek-cewek mau bunga deposito. Atau mau bunga mawar. Deposito, waduh. Ini yang cowok-cowok ini disclaimer ini bukan mata duitan bukan ya. Ini mereka lagi demen aja gitu ya. Lagi demen, oke. Ya, jadi kalau kita bilang kita mengasihi, pasti kita akan memberi. Yang mengerti kata amin. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti akan memberi persembahan untuk Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bilang kalau kita bilang mengasihi tapi kita tidak memberi. Gitu ya. Nah seringkali kita juga bilang gini, kalau kita memberi kita harus yang berkecukupan. Kalau kita lihat seperti di Makedonia, jemaat di Makedonia itu udah sangat miskin, tapi mereka malah memberi melampaui kemampuan mereka, bahkan mereka mendesak untuk mereka ikut ambil bagian. Itu berarti bahwa waktu mereka mengasihi itu adalah praktek kasih. Jadi mengasihi itu, memberi itu bukan karena kalau kita sudah merasa kita punya, kita berkelimpahan harta. Kita bergelimpangan berlian gitu ya, bergelimpangan mutiara, bukan. Tapi karena kita kelimpahan hati. Walaupun mungkin kita secara harta enggak yang bagaimana, tapi waktu kita punya apapun yang kita miliki, kita berikan mungkin dari kekurangan kita tetap kita kasih. Itu namanya kita adalah sebagai seorang pemberi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan kasihi. Yang mengerti kata amin. Di ayat 7 dikatakan gini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati dan jangan dengan sedih atau karena paksaan. Ya, jadi kita memberi bukan karena dipaksa, bukan karena kewajiban, lu mesti beri, kalau enggak lu ntar dikutuk lu sama Tuhan misalnya gitu. Kalau enggak ntar lu, wah dijauhi, enggak. Kita memberi dengan kerelaan hati, bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, bukan karena takut dikutuk atau gimana, bukan. Bukan karena Tuhan, wah ini Tuhan gak akan mengasihi kita nih. Tuhan tetap mengasihi kita memberi gak memberi, tetap Tuhan mengasihi kita. Kasihnya gak berubah, semuanya maksimum gitu, yang maksimum banget gitu. More than enough gitu. Tapi kita mesti ngerti bahwa kalau Tuhan bilang bahwa kita jangan sampai dengan paksaan, jangan sampai dengan kesedihan hati. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan. Kalau kita hari ini sudah Tuhan selamatkan, ya kalau hari ini kita sudah mungkin kita masih bisa sehat,
kita masih mungkin ada kerja, kita mungkin ada keluarga, kita bisa makan, minum, ada tempat tinggal gitu. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu adalah kita memberi persembahan, itu adalah sebagai ucapan syukur kita. Sebagai untuk kesetiaan Tuhan, karena Tuhan yang sudah memelihara mencukupi kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi kalau misalkan ada orang bilang, weh 10% kebanyakan misalnya gitu. Jangan 10%. Saudara sebenarnya 10% pun itu tuh sebenarnya kalau kita bilang gitu. Tuhan tuh sebenarnya gak layak untuk 10%. Sebenarnya itu 100% itu adalah milik Tuhan semua. Bener ya? 10% tuh harusnya sebenarnya. Ini nih 100% hidup kita, nyawa kita, nafas kita itu adalah milik Tuhan sebetulnya. Bener ya? Jadi kalau kita 10% tuh itu tuh sangat kecil sekali sebenarnya. Kenapa sih Tuhan sebenarnya nyuruh kita? Kenapa Tuhan ngajarin kita? Biar apa? Biar kita punya tetap hati yang mengandalkan Tuhan. Biar kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Kita enggak malah cinta akan dunia, cinta akan uang. Ya jangan kita malah, wah sayang 10% sayang dong ini. Tuhan mengajar kita mengasihi Tuhan. Ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Jangan kita malah cinta akan dunia. Tapi mari mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi persembahan itu menjaga kita. Untuk kita enggak cinta akan uang. Untuk kita enggak cinta akan harta dunia. Tapi kita fokus cinta mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kekuatan kita, segenap jiwa kita. Yang mengerti katakan amin. Nah kemudian di berikutnya dikatakan gini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita aja sebagai pribadi, siapa yang di sini ya senang gitu, senang kalau dikasih, tapi orang yang ngasih kita sebenarnya dengan sebel gitu, mengasih, nih, gitu sebel gitu. Ada yang senang gitu? Enggak ya. Tapi kalau misalnya orang ngasih kita, ini loh gitu, dengan sukacita, kita tahu, dia memberi tuh karena dia mengasihi kita. Benar ya? Ini loh gitu dengan sukacita. Pasti kita senang. Siapa yang senang kalau dikasih mobil sama saya? Ini Andino, ini mobil buat kamu. Senang gak Dino? Saya dengan sukacita gitu. Dino, senang gak? Senang ya. Tapi kalau saya, nih ambil, senang gak? Senang juga. Oh ini namanya maruk. Ya udahlah. Ya tapi pada umumnya biasanya orang tuh kalau kita mau memberi orang dengan sukacita, orang akan senang. Orang kan terimanya tuh dengan happy gitu, dengan gue dikasih, dia senang. Sama seperti Tuhan sebenarnya. Tuhan itu kalau kita memberi persembahan dengan sukacita, itu tuh seperti seorang anak kasih ke ayahnya. Gitu misalnya ada seorang anak, misalnya papanya nih, misalnya papanya lagi bajunya dia nggak sempat beli misal. Begitu ada anak kecil nih, misalnya dia punya 2 anak. Nah satu anaknya misalnya dia kayak pecahin celengannya trik gitu. Begitu kasih ke bapaknya nih misalnya, papa ini walaupun saya cuma punya celengan, cuma punya 20.000 nih. Tapi kan papa katanya mau beli baju baru buat ulang tahun papa ya. Ini nih saya sumbang ya, saya mau sumbang nih buat papa. Bapaknya bisa, bener, iya nih padahal misalnya bajunya 2 juta, misalnya 2 juta ya. Tapi bapaknya belum sempat beli. Bener nak, iya ya. Bapaknya tuh Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama seperti itu. Bapaknya takkan, aduh terima kasih nak, gitu ya. Itu bapak kalau, wah ini anak nih nanti dia ulang tahun, gue mau beliin jet deh. Gue mau beliin jet coaster, gue mau beliin helikopter gitu ya. Pasti bapaknya, dengan segala, kayaknya anak ini tahu menggembirakan saya, tahu mengasihi saya gitu, tahu membuat saya senang. Dia akan membalas berlipat-lipat ganda, yang mengerti katakan amin. Tapi kalau ada anak nih, misalnya bapaknya mau beli ini, begitu. Bapaknya misal, dia punya, bapaknya punya 2 juta kurang 20.000, misal. Anak yang satunya nih, misal dia belum ambil ATM, peluk-peluk. Nak, tolong dong Amir, tolong dong pinjemin saya dong 20.000 misalnya. Saya kurang nih, misal papa kurang. Itu anaknya, lagian sih nggak siap-siap duitnya apa. Nih, bapaknya, oke, terima kasih. Tapi habis itu bapaknya nggak akan benar-benar
mengasihi, melihat kayak oh ya gitu saja ya sudah. Tapi kalau seorang anak yang benar-benar terlihat dia mengasihi, dia memberi dengan sukacita. Bapaknya dia apa aja yang anak itu mau kayaknya dia bakal kasih. Benar ya? Nah sama seperti itu. Jadi Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dan Tuhan Yesus bilang begini, lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya kita seringnya gini, kalau terima, oh ya terima kasih. Tapi pada umumnya kalau kita memberi, kita akan biasanya tuh kita akan lebih sukacita dari orang yang menerima. Benar? Semua orang yang siapa yang suka memberi, boleh katakan ya? Oh, katakan ya itu ya benar. Kalau kita memberi tangan kanan tidak boleh, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Jadi kita semua sembunyi-sembunyi. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ini menerapkan firman semua gini. Ya, ya jadi Tuhan ingatkan kita gitu ya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Gitu, Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena apa? Karena Tuhan juga mau memberkati hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, di ayat 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan gini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya dia bilang, iya Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu artinya ada yang kita nikmati, berkat yang kita makan, tapi ada juga yang harus ditabur kembali. Benih yang harus ditabur. Enggak semuanya kita makan, habisin, enggak. Itu nanti habis. Tuhan bilang Tuhan sendiri yang menyediakan. Jadi artinya sebenarnya Tuhan sendiri yang sudah memprovide kita. Menyediakan baik benih maupun berkat yang kita makan, kita nikmatin. Waktu kita kerja Tuhan kasih kita bisa makan, bisa beli ini, beli itu. Itu pun semua dari Tuhan yang mengerti kata amin. Tapi ada juga yang Tuhan bilang, tapi juga Tuhan menyediakan benih. Benih itu jangan dimakan juga, tapi benih itu ditabur. Dan Tuhan bilang Tuhan akan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya oleh Tuhan dalam segala macam kemurahan hati. Jadi waktu kita menabur di dalam ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan lewat harta kita, memuliakan Tuhan lewat harta kita. Tuhan bilang Tuhan akan melipat gandakan buah-buah kebenaran kita. Kita akan semakin diperkaya dengan apa? Dengan kemurahan hati. Waktu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Ya, jadi waktu kita menabur sungguh-sungguh, Tuhan akan semakin melipat gandakan kemurahan hati kita. Dan itu akan membuat rasa bersyukur. Kita memuliakan Tuhan, kita akan semakin banyak dampak yang kita berikan. Banyak jiwa-jiwa akan juga mendapat dampak karena pemberian kita. Jadi Tuhan juga akan melipat gandakan setiap benih-benih yang kita tabur. Jadilah seorang penabur dan pemberi yang penuh dengan sukacita. Karena itulah yang akan Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Hari ini siapa yang berkata, Tuhan saya tahu, Tuhan kalau hidup ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan hidup saya ini saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pakai semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu. Bukan cuma talenta, bukan cuma keahlian, tenaga kita, tapi juga harta kita. Itu juga adalah milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau sungguh-sungguh, Tuhan biarlah Engkau pakai hidup saya. Mungkin hidup saya ini kalau menurut Tuhan tuh kayak cuma 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Enggak berharga, enggak berarti sebenarnya. Kayak masukin garam ke air laut, enggak berarti. Tapi waktu Tuhan saya mau terlibat Tuhan. Dalam pergerakan-Mu saya mau terlibat Tuhan. Dalam kerajaan-Mu pakai hidup saya, mungkin saya enggak berlimpah-limpah harta. Tapi saya mungkin dengan kekurangan saya berikan Tuhan. Apa yang ada pada saya berikan Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh punya hati yang karena kita mengasihi. Karena kita bersyukur.
Tuhan sendiri akan melipat gandakan berkat di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.